Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas beberapa sifat ya mengenai lattice. Jadi lattice di sini bukan lattice yang grup komutatif yang diskrit, tapi lattice di sini adalah lattice yang berhubungan dengan relasi urutan. Oke, kita langsung saja. Nah, sifat yang pertama adalah sifat yang sangat jelas ya dari definisi, yaitu kalau kita punya sembarang lattice L dengan relasi urutan ini, dan selanjutnya kita punya dua elemen di L, kita punya A ini pasti kurang dari sama dengan A mid B, A join B, dan A mid B itu kurang dari sama dengan A ya. Jadi ini gambarannya ya, kalau misalkan kita punya di relasi seperti di himpunan, itu kan berarti kan himpunan A itu kan subset dari ya gabungan himpunan tersebut dengan himpunan yang lain kan pasti kan. Dan irisannya ya pasti subset dari himpunan tersebut kan. Ya gambaran paling mudah lah, karena ya memang motivasinya yang lattice itu kan ya dari himpunan terus dilengkapi dengan operasi irisan dan gabungan ya. Oke, bagaimana dengan buktinya? Nah, kita pakai definisi. Jadi A join B itu adalah supremum kan, atau batas atas terkecil. Jadi bisa dibilang ya batas atasnya saja dulu lah. Karena dia batas atas ya maknanya apa? Ya pasti A-nya kurang dari sama dengan dia kan. Jadi kita punya A kurang dari atau sama dengan A join B. Karena batas atas ya. Jadi by definition. Dan kita punya infimum itu batas bawah kan. Berarti maknanya apa? Dia pasti kurang dari sama dengan ya A-nya. Jadi kita punya A mid B kurang dari atau sama dengan A. Jadi dari situ jelas untuk buktinya. Nah, ini kenapa penting? Karena kita gunakan untuk pembuktian teorema selanjutnya. Jadi untuk sebarang lattice L dengan relasi urutan kurang dari sama dengan ini ya. Kalau kita ambil 4 elemen di L, yang mana ya yang satu kurang dari satunya dan satunya lagi kurang dari sisanya kan. Jadi A kurang dari sama dengan B dan C kurang dari sama dengan D. Kita punya apa? Ya sisi kiri ini kalau kita joinkan maupun kita midkan akan kurang dari atau sama dengan yang sisi kanan kita joinkan atau kita midkan ya. Jadi menyesuaikan lah. Jadi kita punya A join C itu kurang dari sama dengan B join D, dan A mid C itu kurang dari sama dengan B mid D. Jadi ya sisi kiri dikumpulkan, sisi kanan dikumpulkan ya. Lebih seperti itu. Dengan operasi yang sama tentunya kan. Nah, bagaimana dengan buktinya? Kita pakai tadi teorema 3. Kita punya B kurang dari atau sama dengan B join D kan. Ya karena B join D itu batas atas kan tadi kan. Dan ini juga ya D kurang dari sama dengan B join D. Nah, kita pakai transitifnya kan kita punya A kurang dari sama dengan B. Terus di sini kita punya B join D tadi ya. Dan C itu kurang dari sama dengan D dari sini ya, ini ya. Dari sini, yang ini dari sini. Terus selanjutnya bagaimana? Ya sudah, kita tahu bahwa B join D ini adalah batas atas. Jadi B join-nya itu batas atas ya. Jadi ini batas atas. Terus selanjutnya by definition A join C itu adalah ini kan batas atas terkecil. Jadi kalau ada sebarang batas atas ya dia pasti kurang dari sama dengan batas atas itu. Maka dari itu kita punya A join C itu kurang dari sama dengan B join D kan. Jadi ini by definisi ya sebenarnya, tidak sulit. Oke, bagaimana yang satunya, yang midnya? Pada prinsipnya prosesnya sama. Jadi kita punya A mid C, dia kan batas bawah dari A dan juga batas bawah dari C kan. Berarti kan ya jelas ya kita punya dua ini. Pakai transitif lagi. Kenapa? Karena kita bisa pakai ini ya, A kurang dari sama dengan B. Jadi ini dipakai di sini. Ini dipakai di sini. Nah, kita punya apa di situ? Kita punya ya A mid C itu
salah satu dari batas bawah dari ini kan, dari himpunan yang isinya B dan D kan. Berarti maknanya apa? Ya di sisi lain kita punya ini ya. Jadi ini batas bawah yang sini adalah batas bawah terbesar kan, by definisi kan sebenarnya. Jadi kita punya ya nih ya, jadi pasti kurang dari atau sama dengan. Jadi semuanya ya sangat jelas ya di situ ya. Kita pakai definisi lagi kan. Tidak rumit. Oke, bagaimana dengan yang selanjutnya? Ini berhubungan dengan distributif ya. Tapi kalau distributif kan di sini tandanya ya bukan kurang dari atau sama dengan ya, atau lebih dari ya. Jadi tandanya adalah sama dengan kan seharusnya kalau distributif. Jadi contohnya yang distributif apa? Ini contoh yang distributif itu kalau kita punya himpunan A-nya itu tak kosong, terus kita buat power set dari A ya. Terus misalkan kita punya 3 himpunan elemen di PA ya kan. Kita kan tahu ya, kalau dilengkapi dengan irisan dan gabungan, ini X iris Y gabung Z, itu kan sama dengan X iris Y digabung dengan X iris Z. Dan yang kedua adalah X gabung Y iris Z, itu sama dengan X gabung Y diiriskan dengan X gabung Z kan. Jadi ini yang distributif, tapi secara umum tidak dijamin. Maka dari itu ya nanti memunculkan definisi juga tentang lattice distributif. Oke. Nah, di sini kita punya apa? Jadi mau kita tunjukkan yang bawah itu kan sama seperti tadi ya. Jadi ya langkahnya itu sama saja. Maka dari itu kita tunjukkan yang atas saja ini. Yang bawah nanti bisa ditunjukkan sendiri ya. Jadi bagaimana dengan buktinya? Kita tahu bahwa X mid Y kurang dari sama dengan X dari teorema 3 tadi ya. Dan ya ini teorema 3 tapi dikombin dua-duanya. Jadi X mid Y kurang dari sama dengan Y. Dan Y itu kurang dari sama dengan Y join Z. Dan kalau kita pakai teorema 4, yang sisi kiri kan ini ada X mid Y. Ini ada X mid Y juga kan. Kalau dua itu dimidkan kan karena idempoten ya, berarti tinggal X mid Y. Nah yang sisi kanan kita punya X dan Y join Z kan. Itu dimidkan. Nah langkahnya sama persis dengan seperti ini. Kita punya relasi ini ya. Jadi X mid Z itu kurang dari sama dengan X mid dari Y join Z. Nah selanjutnya apa? Kita tahu X mid ini itu kan batas atas dari X mid Y dan X mid Z. Ya kan? Jadi kita punya apa? Ya pasti dia akan lebih dari sama dengan ini kan. Dan kita peroleh ini. Jadi ini lagi-lagi ya karena dari ya definisi. Jadi kembali lagi definisi batas atas, batas bawah, yang terkecil terbesar itu kan main lah di situ. Nah untuk yang kedua langkahnya sama. Oke, jadi itu untuk teorema ini. Dan ya sekali lagi ya, karena yang dijamin hanya ini dan ada kasus di mana ini bisa diganti sama dengan, ya kan? Berarti memunculkan definisi dari lattice distributif. Nah, tapi sebelumnya kita sedikit membahas ya tentang prinsip dualitas. Karena pada dasarnya kalau kita lihat aksioma-aksiomanya, itu kan kalau kita ganti mid dengan join dan join dengan mid, itu kan ya kurang lebih kan sama kan. Jadi artinya rumus yang memuat mid dan join dan dia berlaku di sini ya tetap berlaku ketika kita ganti, semuanya diganti ya. Jadi yang midnya semua diganti dengan join dan semua yang join kita ganti dengan mid. Nah prosesnya ini kita sebut dengan mendualkan. Ini yang sudah sempat kita bahas tadi. Jadi suatu lattice L
disebut lattice distributif jika kita punya yang tadian ya hanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan ya. Kita punya di sini adalah kesamaan. Jadi ini sangat wajar ya definisi ini ya. Dan distributif ini di banyak kasus itu memegang peranan yang penting karena ada beberapa sifat yang dia hanya berlaku ketika dia lattice-nya distributif. Oke, jadi bagaimana dengan contohnya? Ya, kita sudah sempat singgung ya tadi ya, power set itu kan lattice distributif. Dan bagaimana dengan ini? Ya bisa kita tunjukkan ya. Ini nggak rumit ya. Jadi bisa kita tunjukkan kalau lattice-nya kan sudah ya. Jadi lattice-nya itu kan jelas lah. Nah, distributifnya bagaimana ya? Pakai definisi saja kan. Jadi LCM-nya itu dan GCD-nya itu kan ya kita gunakan lah untuk pengganti operasi mid dan join-nya. Itu tidak rumit dan saya rasa bisa ditinggal untuk latihan ya. Jadi bisa dicoba lah. Tunjukkan kalau dia merupakan lattice distributif. Oke, jadi sekian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan semoga dapat dipahami dengan baik. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.